sifat-sifat relasi. Yang pertama ada refleksif. Misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A. Relasi R dikatakan bersifat refleksif jika untuk setiap A elemen A berlaku A, A elemen R. Di sini maksudnya adalah jika himpunan A bertemu dengan dirinya sendiri, maka bisa dikatakan bersifat refleksif. Contohnya, diketahui himpunan A 1,2,3. Pada A didefinisikan relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, dan 3,2. Relasi R tersebut bersifat refleksif karena 1 bertemu dengan 1, 2 bertemu 2, 3 bertemu 3. Tetapi jika salah satunya tidak ada, maka tidak bisa dikatakan refleksif karena tidak semua himpunan A bertemu dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada simetri. Relasi R bersifat simetri jika untuk setiap A, B ekuivalen R berlaku BA ekuivalen R. Maksudnya di sini adalah jika dalam satu relasi AB bertemu dengan BA, maka bersifat simetri. Contoh yang 1, diketahui himpunan A 1, 2, dan 3. Pada A didefinisikan relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Relasi R tersebut bersifat simetri karena 1 bertemu dengan 2 dan 2 bertemu 1. Maka relasi tersebut bersifat simetri. Contoh yang kedua, diketahui himpunan B 2,4,5. Pada B didefinisikan relasi R 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Relasi tersebut tidak bersifat simetri karena 4,2 ekuivalen R tetapi 2,4 tidak ekuivalen R. Karena di sini hanya ada 4,2 sebagai AB tetapi tidak ada 2,4. Relasi yang ketiga antisimetris. Relasi R bersifat antisimetris jika A, B ekuivalen R dan B, A ekuivalen R berlaku A sama dengan B. Contohnya himpunan B 2, 4, dan 5. Relasi R-nya 2,2, 4,4, 5,5, dan 4,2. Relasi R tersebut bersifat antisimetris. Kenapa? Karena 4,2 itu termasuk A, B dan tidak ada 2,4 yang termasuk B, A. Sifat relasi yang keempat ada transitif. Relasi R bersifat transitif jika setiap A, B ekuivalen R dan B, C ekuivalen R berlaku A, C ekuivalen R. Contohnya A ada 1, 2, dan 3. A didefinisikan relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, dan 1,3. Relasi R tersebut bersifat transitif. Kenapa? Karena terdapat 1,2 itu sebagai AB, 2,3 sebagai BC, dan 1,3 sebagai AC. Sifat relasi yang kelima ekuivalen. Relasi R disebut sebagai relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya A 1, 2, dan 3. Pada A didefinisikan relasi R 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Relasi
R tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Oleh karena itu, relasi R merupakan relasi ekuivalen. Kita buktikan yang pertama refleksif. Di sini yang termasuk refleksifnya 1,1, 2,2, dan 3,3. Itu termasuk relasi refleksif. Yang kedua ada simetris. Simetris itu 1,2, 2,1, 1,3, 3,1. Itu termasuk relasi simetris. Yang ketiga ada relasi transitif. Relasi transitif ada 1,2, terus ada 1,2, 2,3, dan 1,3. Itu termasuk relasi transitif. Yaitu relasi ekuivalen. Definisi dari relasi ekuivalen yaitu suatu relasi yang disimbolkan seperti S terbaru di himpunan A disebut relasi ekuivalen jika memenuhi 3 sifat, yaitu 1. Refleksif. Sifat refleksif bisa didefinisikan sebagai setiap A kecil anggota dari A besar berlaku A kecil terrelasi dengan A, yaitu A terrelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu simetris, yang artinya setiap A kecil B atau B anggota dari A besar berlaku jika A terrelasi dengan B, maka B terrelasi dengan A. Yang ketiga yaitu sifat transitif. Setiap A, B, C anggota dari A besar berlaku jika A terrelasi dengan B dan B terrelasi dengan C, maka A terrelasi dengan C. Contohnya, A anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan kongruen dari 2 angka genap dan ganjil. Yang pertama, kita buktikan bahwa himpunan ini ialah relasi ekuivalen. Yang pertama harus memenuhi dari sifat-sifat yang tadi sudah dijelaskan, yaitu sifat refleksif. Yang pertama sifat refleksif, yaitu berlaku A relasi dengan dirinya sendiri. Kita ambil himpunan ini yaitu 2 akan berrelasi dengan dirinya sendiri ketika dibagi dengan 2, maka hasil sisanya 0. Oleh sebab itu sifat ini terbukti refleksif. Yang kedua yaitu memenuhi sifat simetris, yaitu berlaku jika A relasi dengan B, maka B juga relasi dengan A. Kita ambil angka 1 ya, 1 dan 3. Kedua angka ganjil tersebut ketika dibagi dengan 2, hasilnya akan sama, yaitu 1. Begitupun sebaliknya, maka terbukti sifat ini simetris. Anggap A ini 1, B ini 3. Ketika kita dibalik 3 dan 1, maka kalau dibagi dengan 2 tetap hasilnya akan 1. Yang ketiga yaitu harus memenuhi sifat transitif, berlaku yaitu A relasi dengan B dan B relasi dengan C, maka A relasi dengan C. Kita ambil angka 1 dan 3, 1, 3, dan 5 dari himpunan tadi. Yang ketiga dibagi dengan 2, maka sisa hasilnya yaitu sama-sama 1. Oleh karena itu, jika A relasi dengan B, yang rumus tadi, kita anggap 1, 3, dan 5 ini sebagai A, B, C. A1, B, 3 berrelasi dengan A relasi dengan B, maka 1 relasi dengan 3. Oleh karena itu, B
relasi dengan 5, A relasi dengan C, maka sudah jelas jika A relasi dengan B, terus B relasi dengan C, maka A akan relasi dengan C, yaitu A-nya 1, C-nya 5. Sifat ini terbukti transitif. Yaitu selanjutnya kelas-kelas ekuivalensi. Kelas ekuivalensi dari himpunan kongruent modul 2 tadi, yaitu A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 memiliki dua kelas, yaitu 0 dan 1, yang mana anggota dari kelas 0 yaitu 2 dan 4, anggota dari kelas 1 yaitu 1, 3, 5, yang mana 0 dan 1 ini sisa dari pembagian modul 2 tadi.